dia akan membicarakan. Kalau nanti sengkuni itu maknanya fasik lan munafik begitulah. Pada saat, tapi faktanya Bima juga meminta petunjuk dari kebohongan. Jadi seseorang yang memahami kehidupan ini ki bohong. Nek dipedomi total atau penuh akan jelomprong gitu. Tapi kalau kita bisa mengambil hikmah, maka akan dapat menjadi pancatan untuk berproses, menjadi pancatan untuk mengambil hikmah. Kalau diposisikan sebagai alat atau mediator dalam mengenal diri, lebih mengenal diri. Banyak yang mengurai indah terkait dengan Dewa Ruci, banyak. Tapi yang diambil itu akhirnya kan meniru konsep dari diungkap Brotosinoto sehingga mampu mengambil ilmu. Tapi yang tidak dilihat bahwa Sang Werkudara ini memiliki guru. Seperti halnya Nabi Muhammad pada saat dia Isra Mi'raj, yang dilihat adalah legendanya, hebatnya dia memperoleh wahyu, tapi tidak melihat bahwa beliau punya guru. Sekalipun Nabi Muhammad punya guru, walaupun dalam samaran disebut sebagai Jibril. Kenapa gurunya disebut sebagai Jibril? Jabar itu menjabarkan, mendalamkan, menguraikan tentang inti kehidupan, tentang mengenal Tuhan. Malaikat, bahwa keberadaan gurunya itu hanya sakdermo dalam cakupan wilayah kekuasaan, hak kewenangan Tuhan sendiri, bukan karena dirinya, bukan apapun yang dilakukan itu adalah wahyu yang diwahyukan, didasarkan atas ilahi nuhi la ilaha illa huwa, didasarkan atas inisiasi keberadaan dia yang ditetapkan dan dia yang menjadikan ada dan yang menjadikan wujud. Saat ini telah dikenali. Itu makna malaikat Jibril. Nabi Muhammad pun menjalankan hanya karena perintah gurunya. Sehingga sahabat Nabi ngendikan, apapun waman yantiku anillahu wa ila wahyu yuha. Percayalah, yang saya lakukan bukan karena nafsuku, tapi karena wahyu yang diwahyukan. Kamu nggak usah menyesatkanku. Jika saya salah dan sesat, saya sudah hancur tanpa harus kamu sesatkan. Sampai Nabi kan ngendikan demikian. Kemudian maka sampai ungkapan wa mayantu wa ila wa yuha. Nabi Isa juga sama. Nabi Ibrahim, Nabi Daud juga sama. Kemudian disuruh untuk mencari banyu Perwitosari, berada di hutan Tibak Soro. Apa sih hutan lali saya apa namanya? Tibak Soro. Itu sebenarnya apa sih hutan Tibak Soro itu sebenarnya? Tibak itu utek ndas yang ditumbuhi oleh rambut ki hutan. Jadi hutan yang berada di endas iki hutan ini banyak permasalahan. Jadi hutan itu jalma moro jalma mati. Orang itu nek wong manggon di utek ora nyapo-nyapo, jalma moro jalma mati gitu loh ya. Jadi wongi mung menengai utek ngelamun menghayal itu jalma moro jalma mati. Arti bahwa sing enggak melakukan apapun, hanya berkhayal, khayal wahmi, hanya angan-angan, itu enggak akan memberikan kehidupan. Itu akan mematikan, jadi stres, jadi bingung, jadi judek. Itu dikatakan Tibak Soro.
diganti bakso di Gunung Raksamuka. Permisalannya yang luar biasa di Jawa nih gitu. Hutan tibak Soro di Gunung Raksamuka. Raksamuka itu apa toh? Ya rai gitu. Muka wajah. Di kono enek gua loro irung. Ada di Gunung Candramuka. Jadi di jerone enek upil. Di dalamnya itu ada raksasa disebut dengan Rukmuka karo Rukmakala. Jadi Gunung Candramuka dipacai sedemikian rupa, ditopengi sedemikian rupa dengan berbagai masker bentuknya, itu kan? Nah, ini adalah merupakan Gunung Candramuka. Wes ayu-ayu diwedai. Nek ngoco suwi banget kan gitu ta. Ayu wisan. Jadi ini segala permasalahan ada di kene. Gondele wis pas apa urung, alise wis kandel apa urung. Irunge ben njelok irunge wis mbangir apa urung, wis mudak pesek apa urung. Jadi semua dinilai dari wajah. Jadi Rukmaka kalau Rukmakala. Pada saat ternyata di situ nggak ada Banyu Perwitosari, kemudian Bratasena kembali kepada gurunya. Ya kan kalau ini kan hanya sekilas-sekilas saja. Pada akhirnya dia ternyata tidak menemui apa-apa di gua itu. Memang di manggone nggak di utek. Indal ghaim fahum yaktubun, untuk mencari kebenaran, mengenal diri Tuhan, tidak berada di dalam indah, tidak di dalam buku tulisan dan kitab apapun yang kamu baca. Indal ghaim yaktubun. Apakah kamu mengenal gaibnya diri Tuhan sehingga kamu berani menulis? Kenapa mereka berani menulis padahal tidak mengenal Tuhan dengan pasti tentang surga neraka, tapi kecuali hanya prasangka. Ternyata tidak menemui apapun, tapi keinginan kuat untuk mengenal diri. Ternyata tidak ditemukan apapun saat dia mondok di nggone Gunung Candramuka. Saat dia mondok di pesantren Tibak Soro, ternyata dia nggak menemukan siapa-siapa. Ternyata ustadznya ketemu di sana adalah dua raksasa. Kan gitu. Apa itu simbol raksasa sing di jero irung? Kebesaran duniawi, materialistik yang dikejar uteke enek iki mung duit, jabatan, kehormatan, kepentingan. Uteke ndek kono enteke mung kuwi. Ini dibrasto sama Bratasena, diajar sama Bratasena, dibuang sama Bratasena, dibuang angan-angan kosong. Amaniyukum wala amaniyi ahli kitab. Angen-angene sing di njero utek mengenai angan-angan khiyal wahmi, imajinasi dibuang jauh. Dan catatan-catatan tentang buku itu dibuang. Kemudian dia bergerak mencari gurunya. Kemudian ditunjukkan tempat di Segara Kolbu, di laut. Gambarannya sebutannya Segara Kolbu. Laut yang berada di dalam yang tepinya tidak pernah diketahui, dalamnya tidak terukur, walaupun dengan sonar sekalipun.
Makanya pas ada saat di dalam laut kolbu sering kemudian dipadankan dengan laut selatan. Di kono ketemu ulo. Banyak fitnah, adanya fitnah yang hebat yang diterima oleh Bimo untuk menemui, kalau kita untuk mengenal diri yang berada di dalam, ternyata harus ketemu guru suci, guru sejati, guru, sehingga man laisa seh fa syaitonu saihuhu, sopo di dunia orang dewi guru yang menunjukkan keberadaan dia dalam kehidupan berdunia, supaya kehidupan berdunia itu terbimbing, maka gurunya adalah setan. Man laisa seh fa syaitonu saihuhu. Ini akhirnya muncullah Dewa Ruci, guru suci maksudnya. Hakikatnya guru duduk jiwa raga fisik yang tampak beda, karena hakikat guru sesungguhnya adalah diri Tuhan sendiri, dalam pengertian keberadaan yang menjadikan obah osek yang bersebab keberadaan dia, balwa ayat dia itu nyata di dalam dada saat dikenali. Itu harus memiliki guru untuk masuk ke dalam dada, itu adalah harus melalui gurunya untuk dibuka keberadaan Poncomoyo. Jadi kalau 5 hal utama yang tanpa warna itu yang nuntun kehidupan. Nah, kita akan masuk ke Pancasila. Ini sebenarnya berkaitan dengan ini. Memang kalau kita berbicara tentang, nek kowe membaca di Wikipedia atau apa itu, bahwa Pancasila itu diambil dari kitab Sota Soma yang ditulis oleh Empu siapa? Prapanca dan Empu. Itu tertulisnya demikian. Kalau memang jaraknya jauh banget kan menjadi sulit dipertanggungjawabkan, piye nek niru wong jaraknya jauh banget. Itu berkaitan. Kemudian Sang Bratasena diminta untuk masuk untuk memperoleh ilmu Banyu Priwitasari yang membuka sari-sarinya kehidupan. Dalam bahasa Quran tersebut, inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafi laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadzal batil subhana faqina azabannar. Di surat Al-Imran 191. Jadi kalau kita mengacu, diambilkan dari sini. Ulul albab, inti kehidupan itu adalah adanya zikir, menunjukkan keberadaan dia. Nah, kembali. Jadi pada saat ditunjukkan tentang sari-sarinya kehidupan Banyu Priwitasari, kalau di dalam kenabian ada baiat innaladzi yubayyi'unaka, kalau di Katolik, di Kristen itu baptis, itu anggap aja sebagai situs, berarti dulu ada perilaku baptis, apakah seperti yang sekarang, baiat apakah seperti sekarang, kan begitu. Tapi rekaman tentang itu ternyata masih ada, juga seperti orang yang mandi di Sungai Gangga. Apakah saat orang mandi di Sungai Gangga di zaman saat itu
di zaman Siti Sarah, di zaman Nabi Ibrahim, apakah sama seperti bluron sekarang ini kalau kamu bluron di Sedudo? Apakah sama? Nah, itu yang butuh digali. Tapi itu adanya sinyal atau situs di masa lalu itu ada. Apa yang dimaksud dengan air kehidupan? Simbolnya kok air. Jadi kalau kita tidak menyelami secara utuh tentang Pancasila, akibatnya terpinggirkan dari kancah pergaulan, dari kehidupan berbangsa, bernegara, kecuali hanya pencitraan, kecuali hanya retorika, konsep, dan imbasnya mungkin bisa jadi akan mudah disusupi dan digantikan jika kita tidak mengetahui inti permasalahan utamanya. Ketika kita bicara dengan Pancasila kan itu. Jadi sebenarnya itu ada rentetan itu ya, Pancasila itu ada rentetan yang hebat. Akhirnya masuk lewat telinga kirinya Sang Dewa Ruci. Inisiasi ilaihi nuhi la ilaha illa huwa. Ilaihi itu tampaknya di dunia, tapi batinnya itu di akhirat. Itu adalah jika telah mengenal atine di pekerjaan, rogone di pekerjaan, ning atine di omah mergo duwe pasangan, duwe bojo, kan begitu. Sehingga kalau selesai bekerja pasti akan pulang. Jika kita tampak di dunia akan tetapi batinnya itu di akhirat. Akhirat itu rumah di mana Tuhan bertempat tinggal. Di mana itu? Ya di dodone dewi-dewi gitu ya. Kemudian itu adalah tempat pulang, tempat kembalinya. Dasarnya gini semua, ayatnya banyak gitu ya. Kemudian dibisikkan dengan inisiasi metode bisik. Makna wahyu itu bisikan tentang nuhi ilaihi, bisikan yang menjadikan untuk menghidupkan hati nurani berfungsi, dibuka supaya Poncomoyo itu hidup di dalam diri, supaya mengenal gaibnya diri Tuhan itu dapat terhadirkan di dalam rasa hati. Itu maka disebut dengan bisikan melalui telinga yang kiri. Dewa Ruci, Bimo itu dibisiki lewat telinga yang kiri. Itu maknanya kan begitu sebenarnya. Makanya kenapa Garuda kuwi mengo ngen sing dipapanke kuping sing kiwa, kan begitu. Ditunjukkan keberadaan dia sehingga itu disebut sebagai lahir kedua. Kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu dalam kerajaan Allah. Itu kalau di Yohanes 3. Padha toh? Setelah Sang Bima Suci masuk ke dalam telinga, dikono kerasan menyatu dengan Tuhan. Tapi ini kemudian konsep ini dianggap sebagai konsep manunggaling kawula Gusti. Wis, nek wis ngono terus disalahpahami, gak gelem takok. Nek ra roh orang ngomong gak roh, wis langsung prasangka. Itu ajaran sesat musyrik, ora enek. Wong la haula wala quwata illa billah. Itu konsepnya sejak Nabi Muhammad kok. Ora nek daya dan kekuatan, kurang daya kuatnya Tuhan. Duduk kowe sing bandem saat kamu membalang, duduk kowe sing melinteng saat kowe melinteng. Karena Tuhan lebih dekat dari urat nadi
dan dengan putihnya mata lebih dekat Tuhan, bahkan Tuhan berada di dalam dirimu. Ini bukan ya nak manunggaling kawula Gusti toh. Ini ayat. Ora dong ini mereka gak ngomong gak dong gitu loh. Sok. Sing akeh kan menungso iki lak sok ora roh barang muni sok roh. Itu sing nganyelne iki ngono kuwi. Nek wis wong ketemu wong sok itu repot. Diomong sak kecap, jawabe 100 kecap. Kita gerek kecap-kecap wae kan itu. Itu sebenarnya Garuda itu kenapa nengok ke kanan? Itu konsep tauhid. Kalau mau NSM takok kemarin ya, sebenarnya para nabi para rasul itu sebenarnya apa benar di Arab? Sebenarnya ya saya katakan iya, Nabi Muhammad itu di Arab. Nabi-nabi yang lain ya nggak ada buktinya sih, cuman kita dari guru-guru. Sebenarnya di mana? Saya nggak jawab, lain waktu aja. Jadi Garuda, Pancasila dan Bhinneka itu 3 hal utama yang sangat mendasar yang memiliki kekuatan hebat dalam membentuk kepribadian. Garuda iki jane sapa atau apa? Apakah benar itu burung? Sebenarnya kan begitu ya. Garuda, Pancasila dan kebinekaan akan menumbuhkan kemerdekaan yang sejati yang berada dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, membangkitkan kesadaran kebangsaan dengan sebuah ajaran risalah Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Keprihatinan bangsa dan negara ini adalah keprihatinan kita semua. Jadi cuman masalahnya keprihatinan ini disadari atau tidak, diakui ataupun tidak diakui, bahwa Garuda Pancasila telah terpinggirkan, sehingga paradigmanya yang mestinya adalah bergaruda Pancasila, tapi faktanya kehidupan kita adalah berada di dalam cakupan kapitalis, liberalis, sekuler, dan materialis. Faktanya kan ini. Mungkinkah kita kualat kira-kira kan ngono? Sebenarnya kita itu Garuda apa emprit? Kan itu masalahnya. Bisa jadi emprit, ini rumangsa dadi Garuda. Yang bahaya itu saat telur Garuda diengkremi karo pitik. Sehingga pada saat dia itu sudah netes dadi Garuda, tapi dia rumongsone pitik. Ini sing lebih tragis. Endok pitik diengkremi Garuda. Saat diengkremi karo Garuda, diengkremi karo elang, kalau kita anggap Garuda elang, padanane mbasa netes. Ternyata yang lain bisa terbang, dekne kok gak iso-iso terbang. Mergo dekne iki janjane ndok pitik sing dirami karo Garuda. Mboke wis miber ndek ndi dekne bangkah mung mlayu nutuli cacing. Itu sing ironi karo tragis. Lah saiki janjane awak dhewe jenengan kuwi ndok pitik sing dingkremi Garuda apa ndok Garuda sing dingkremi pitik. Atau ndok emprit. Dadi emprit. Dadi nek nyanyi ya aja Garuda Pancasila
emprit Pancasila. Bagaimana ideologi Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, sistem pemerintahan dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang harmonis, sistem pemerintahan yang membangun kesadaran, kepedulian yang utuh seperti Garuda, di dalam Garuda itu. Ini saya lewati aja di lain waktu. Tapi yang jelas kalau dibuat garis besar bahwa sebuah tatanan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tadi saya kira sudah buka satu, bahwa nengok ke kanan itu karena adanya inisiasi, ditunjukkan dengan metode inisiasi ditunjukkan mengenai diri Tuhan, sehingga supaya tidak dalam perilaku semata-mata lahir, hanya pengetahuan tentang lahir, perihal kehidupan berdunia, mengenai yang batin adanya hakikat lalai, padahal itu adalah tempat kembali. Surat Rom 7:8. Karena banyak yang gagap tentang ideologi, akibatnya ada yang pro kontra, berusaha untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi. Banyak varian atau bentuk yang dicoba dimasukkan sebagai gagasan ide terhadap beberapa kelompok kecil. Varian itu antara lain bisa jadi menjadi khilafah atau tatanan khalifah. Ini yang berarti tidak paham tentang Garuda secara utuh, dikira itu kejawen. Kalau dari guru kita petunjuknya bahwa Garuda itu ya piagam Madinah, itu sebenarnya ya Garuda Pancasila itu. Isi intinya adalah piagam Madinah itu ya Garuda Pancasila. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada beberapa makna, kemudian menengok, kemudian akhirnya mengetahui adanya menengok itu juga permulaan kehidupan atau kita kelahiran itu mikul amanah. Bahwa utlubu ilma, carilah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, golek ana ngilmu sejak saka ayunan sampai ke liang lahat. Ilmu sangkan paraning dumadi, sebenarnya kan begitu sih. Golek ilmu itu wajib kanggone wong lanang lan wong wadon, kanggone wong muslim lan muslimat. Sebesar-besarnya ulama sekalipun untuk mencari guru jati, mencari sang ruci, itu adalah wajib supaya dapat ditunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah, supaya Allah tidak mandek di ayang-ayang, orang mandek di bayang-bayang, orang mandek di imajinasi, orang mandek di tulisan, tapi keberadaan dia dapat dikenali di dalam dada, sehingga keberadaannya dapat dihayati, dihadirkan dalam semua aktivitas. Jadi belikat itu adalah makna amanah, mikul amanat. Yang amanah ini saat diberikan kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak, menungso, meminta amanah itu untuk